Udahlah bro. Oke, kita sambut Waduh, dulu. Tapi aku terus bentar bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kena bang Arif, aku terus bentar. Naikin lagi bang Oke. Arif ya. Bang Arif aku kena peringatan. Ya, aku terus bentar. ya turun dulu. Jadi topinya ini Bang Yoma, ini logo sini masih terpaku hukum Taurat, dipilih-pilih yang dia sukai gitu loh. Tapi dibantah oleh Paulus. Nah itu, kira-kira begitu topiknya. Silakan. ya segala macam cara iblis lah menjebak orang-orang ini. Berpura-pura jadi pengikut Yesus lah, menjual ajaran Yesus. Tapi pada dasarnya yang mereka anut itu adalah ajaran yang datang kepada Paulus. Apa tuh bang yang datang kepada Paulus? Ya ajaran Kristen. Iya, maksudnya yang datang kepada Paulus itu siapa? Tuhan Yesus atau iblis bang? Iblis lah, gak mungkin Yesus. Oh, dari mana ada dalilnya bang? Dari Yesus sendiri. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Jadi ada iblis datang mengaku Yesus. Oke, kalau menurut abang nih ya, pemahaman abang di Alkitab nih ya, menurut abang itu iblis itu diciptakan atau karena akibat? Iblis itu diciptalah. Dicipta dalam bentuk apa bang? Dicipta dalam bentuk makhluk untuk menyesatkan manusia. Makhluknya seperti apa gitu? Apa malaikat? Apa gimana gitu? Ya namanya juga iblis. Dia makhluk roh. Makhluk roh. Makhluk roh. Di mana bang tertulis tuh bang? Makhluk roh kan jelas yang datang kepada Paulus bukan manusia kan? Yang datang kepada Paulus ya Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya. Nah, mana ada Yesus dalam bentuk cahaya? Kan lucuan dia itu. Kan di Damsi kan dia bertemu dengan Yesus dengan cahaya dan Siapa suara. bilang gitu. itu Yesus? Itu bukan Yesus itu. Yesus kan sudah berbicara. Sekarang begini bang. Yesus kedatangannya yang kedua itu kapan? Ya nantilah bang pas kiamat gitu. Nah, nanti. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Itu kedatangan keberapa? Ya dia kan mengatakan bahwa dia akan datang pada waktu penghakiman begitu. Ya. Kedatangan Itu Anda jawab. Nah itu berarti yang datang kepada Paulus ini kedatangan keberapa kalau itu Yesus? Kedatangan yang ketiga. Yang ketiga dulu baru yang kedua gitu. Dia kan menyatakan dia bukan datang untuk seluruh umat manusia. Dia kan khusus untuk memilih Rasul Paulus. Lah, Gitu. di mana Yesus ya yang jadi pertanyaan saya itu kedatangan yang keberapa? Ya dia belum datang. Dia di situ kan Rasul Paulus kan dipilih nih bang. Pintar Anda. Berarti dia belum Rasul Paulus kan datang. dipilih. Ya Berarti setiap orang yang juga. Semua Berarti yang orang datang Kristen kepada bisa Paulus dipilih. ini, berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Ya Yesus lah bang, kan dia sendiri yang mengaku berdasarkan kesaksian Lukas juga, rekan dia bang, rekan dia. Kan sudah dikatakan sama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Yesus loh yang berkata. Berarti penyesatnya muncul setelah Yesus terangkat ke langit, mengaku sebagai Yesus. Kok nggak nalar sih? Ya makanya kan perlu ditelusuri dulu bang. Ini abang kan mengatakan pemahaman abang kan itu iblis yang cahaya itu. Ya. Oke. Nah tadi pemana bang kan iblis dalam bentuk roh. Ya. Oke. Ya. Bukan malaikat ya. Bukan. Bukan malaikat yang jatuh begitu. Ya tadinya malaikat yang jatuh, yang ingkar. Ya, oke itu di Alkitab ini kan ada nama-nama iblis bang. Ada Lucifer, ada Beelzebub.
ada Astaroth, ada berapa? Ada 7 kalau nggak salah itu ya. Ada Leviathan. Pernah nggak iblis ini yang punya nama yang Anda sebutkan datang memperkenalkan diri dengan nama-nama itu? Ya kan dijelaskan bang, karena kan begini, iblis itu kan malaikat-malaikat yang jatuh berontak bang. Enggak. Bukan Yang diciptakan. dimaksud Yesus ini jangan melebar. Yesus berkata akan datang penyesat, planos. Iya kan penyesat dalam bentuk itu planos. iblis. Oke, Nah, iblis. Berarti kan begini. Iblisnya mengaku dengan nama apa? Iya, berarti begini bang. Oke lah, berarti kami. Enggak jawab dulu dong. Jawab dulu dong. Ya. Iblisnya datang mengaku dengan nama apa? Iblis ya bang, ada nama-namanya bang, ada Beelzebub. Lu, kok jadi sengaja pura-pura linglung? Iblisnya megang lidah ya? Yesus Ya kan? berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa yang dipakai? Bom. Yesus. Yesus, kok susah kali lisan Anda? Karena dalam diri Anda itu iblisnya bercengkrama. Tinggal Anda sebut saja. Iblis datang setelah Yesus terangkat ke langit, mengaku bernama Yesus. Selesai kan? Di mana? Di mana ayatnya bang? Di mana ayatnya? Lukas 21 nomor 8. 8, oke. Di sini ada nggak, Pak? Ada nggak Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan oleh iblis dalam bentuk cahaya? Kan nggak ada, Bang. Lah, tinggal Anda mikirkan dong. Iblisnya datang dalam nama Yesus. Dan yang kedua, tidak pernah Yesus berkata akan datang dalam bentuk cahaya. Justru Yesus berkata yang datang berupa cahaya itu adalah iblis. Ya karena iblis itu tidak identik dengan cahaya. Iblis itu kan kegelapan. Kata siapa? Yesusnya berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Alamak. Berarti itu yang abang maksud yang jatuh itu dari langit. Bang Juma. Yang kedua, Menanggapi. yang pertama dia berkata apa? Iblisnya datang mengaku Yesus. Yang kedua, iblisnya berupa cahaya. Tergenapi semuanya. Sedangkan Yesus Ya, itu berarti adalah gini. anak manusia. Kan dasar abang bilang tadi cahaya itu iblis itu kan yang tadi abang bilang jatuh dari langit gitu kan. Iya, kata Yesus. Iya, berarti itu siapa nama iblisnya begitu bang? Yesus. Yesus, apakah Yesus malaikat? Loh, iblisnya bisa mengaku apa saja. Iya kan Jangan, saya tanya. kan sudah tertulis Apakah dalam Yesus kitab. malaikat? Kan tidak bang. Bukan, tetapi iblisnya bisa mengaku sebagai malaikat terang. Tadi kan begini loh bang. Kan tadi abang bilang. Aku tahu maksud abang mengarah kemana. Itu Lucifer kan, bintang timur kan. Lah, sekarang begini loh, nggak usah berbelit-belit napa. Iya abang mengarahnya kan Menurut pasti ke situ. Yesus, apa Makanya saya dulu? minta nama Menurut iblisnya. Yesus, menurut Yesus ada nggak penyesat datang dengan memakai nama Yesus? Itu dulu selesaikan. Iya betul ya. Yang mengaku-ngaku Mesias ya pasti ada. Ya kok jadi Mesias pula nih. Tunggu dulu, yang ngaku Yesus dulu. Iya pasti ada lah itu bang. Ada. Ya, tapi kan Nah, kalau bukan yang datang kepada Paulus, lalu yang datang kepada siapa? Ya, Enggak, misalnya- yang datang kepada misalnya- Paulus itu Yesus bang. Kenapa Hei, Yesus? Kenapa? Kenapa Yesus? Karena itu dikuatkan oleh ayat-ayat yang berikutnya kan gitu bang. Apa katanya? Ayat yang berikutnya kan menyatakan dia menjumpai Ananias supaya Ananias menyembuhkan si Paulus. Kan itu ayat berikutnya. Sekarang begini saudara, menurut Ya, Bang. Yesus, setelah dia terangkat ke langit, yang datang kemudian siapa? Yesus atau roh kebenaran? Gimana? Menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus atau roh kebenaran? Ya Roh Kudus, Roh kebenaran saat itu bang.
Nah, sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Kalau dalam firman Tuhan kan jelas dikatakan itulah roh Yesus Kristus katanya Bang. Nah, kalau dia roh Yesus Kristus kan bisa juga disebut dengan Yesus Bang. Sekarang yang datang setelah Yesus kan roh kebenaran, penghibur lain, kata Yesus. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur lain, penolong lain. Jadi setelah dia terangkat ke langit, yang datang siapa? Penghibur lain kan? Iya, itulah roh kudus, roh kebenaran. Itu Nah, yang datang kepada beda nama Paulus aja siapa? itu, Bang. Hah? Yang datang kepada Paulus siapa? Iya, roh Kristus. Itu kan tambah-tambahin lagi. Kenapa Anda bisa berkata seperti itu? Karena Bentar, Bang. sebenarnya Bentar, yang Bang. ada dalam diri Anda itulah roh kejahatannya, roh jahatnya. Kita kembali ke Lukas 21 tadi Bang ya. Di situ kan Iya. jelas tertulis. Sebab banyak orang. Itu kan Yesus mengatakan orang gitu Bang. Tidak ada mengatakan dalam bentuk apa, cahaya atau apa begitu Bang. Loh. Intinya orang-orang yang mengajarkan Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan Contohnya- memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Iya, di situ kan dia tidak menjelaskan mengenai iblis atau di situ kan ditulis orang Bang. Maksudnya ya orang yang menyesatkan begitu, bukan iblisnya begitu Bang. Itu kan jelas di situ tulis. Hei, saudara, Matius 24 nomor 24, Yesus palsu dan nabi palsu. Mereka akan melakukan mukjizat untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalian bukan orang pilihan. Orang-orang pilihan itu murid-murid Yesus. Itu adalah orang-orang pilihan. Tapi murid-murid Yesus pun disesatkan. Apalagi kalian yang bukan orang pilihan. Makanya kan yang tidak sesuai dengan pengajarannya Yesus, ya itulah yang penyesat Bang, begitu Bang. Nah sekarang ada nggak ajaran Yesus tentang kekristenan? Ya adalah Bang, kan keselamatan Apa? hanya pada dia. Apa? Coba tunjukkan ajaran Yesus yang ada di Kristen. Ya misalnya baptis. Hah? Baptis. Berdoa dalam namanya. Baptis. Sekarang yang ngajarkan Anda tuh membaptis siapa? Tertulis di mana itu? Di bentar. Matius 28? 28 ya kalau nggak salah, 19. Pertama-tama itu diajarkan oleh Allah Bang kepada Yohanes, ya kan? Ya betul. Lalu Yesus juga mengajarkan baptisan kepada murid-muridnya. Di mana tertulis itu, Kitab Bang? Yohanes juga. Di mana tertulis? Bentar ya, kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 4 Bang. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang pertama sampai kedua. Apa tulisannya? Ya, saya akan bacakan. Iya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Yesus tidak membaptis. Anda udah baca kok. Iya, maksudnya dia mengajarkan muridnya membaptis. Itu dia. Membaptis dalam nama siapa? Di sini nggak diajarkan Bang. Nah itu dia. Makanya sekarang permasalahannya adalah di Kristen ini pokok pondasi akidahnya itu apa? Menyembah Yesus, makan babi. Itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus. Merasulkan Paulus. Itu ajaran Yesus. Inti dari hukum kasih Bang, hukum kasih. Hukum kasih itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Nggak bisa lagi. Nggak ada yang dibatalkan Bang. Itu kan Hey, Gini, Bang, makanya inilah saya orang katakan. itu Inilah saya akan katakan. menjadi hukum kasih begitu Bang. Yesus menyempurnakan itu.
Inilah Sudah saya digenapi semua hukum-hukum seremonial, hukum-hukum itu semua bang sudah digenapi. Alamak, Disempurnakan, pandai kali. disempurnakan menjadi hukum kasih bang. Ya, yang mana itu bukan kasih? dihapus. Yang mana itu kasih menurut Anda? Ya, kasih Nah, kepada misalnya. Tuhan Allah itu kan Nah, contohnya, yang pertama. contohnya kasih kepada Tuhan Allah itu gimana? jangan ada berhala. Jangan ada berhala. Di mana dalilnya jangan ada berhala? Udah ada aja. 10 perintah di 10 perintah. Jangan ada Bang. ilah lain, jangan ada sembahan Ya. lain. Nah, Jangan membuat patung kan ada di situ jangan. sembahan Anda ada berapa ini sekarang? Untuk tuh Allah Siapa namanya? Dasar Allah. pengikut iblis. Tuhanku Yesus Kristus. Nah, Yang Anda kusembah tidak sembah Allah Yesus. Tritunggal. Anda nggak sembah Yesus. Yang saya sembah Allah Tritunggal, Tuhanku Yesus, Bang. Bagaimana ceritanya Allah Tritunggal? Gimana ceritanya ini? Anda mengatakan tiga tapi satu. Apa ilmu apa yang bisa Anda pakai? Kalau bukan ilmu setan itu. Anda mengatakan tiga tapi satu. Karena Gimana ceritanya? Ya kan begini, Bang. Kan di Yohanes 1 ayat 14, di situ kan Allah kan berinkarnasi. Nah, ini Artinya Sebentar dulu bang, bentar dulu bang. Ini. Potong dulu bang. Bentar dulu bang, potong dulu. Allah berinkarnasi. Dari Artinya mana itu ilmu? Hei, saudara, dari mana ilmunya? Bukan sepenuhnya Allah menjadi manusia, tapi Allah memilih ciptaan menjadi bagian dari dirinya. begitu, Bang. Ini yang Anda sampaikan ini ilmu dari mana? Ya Alkitab yang bilang bang. Bukan Yesus. Ya Alkitab semua para Bukan rasul Yesus. termasuk perkataan Yesus. Mana perkataan Yesus kalau dia adalah Tuhan menjelma menjadi manusia mana? Gitu bang. Mana? Cuman kalau kata Tritunggal kan tidak ada di Alkitab. Wah, istilah konsep Ada Tapi di kalau dalam pemahaman dalam kitabmu ada dari Trinitas itu penafsiran ada. bapak-bapak gereja, Inilah lucunya. dari penafsiran Kristen ini. bapak-bapak gereja, ya seperti Satu- itu begitu bang. 1 Yohanes 5 nomor 7 itulah Tritunggal. Masa nggak ada dalilnya? Ada dalilnya itu Tritunggal. Yang di mana? Yang ngajarin siapa kayak gitu? Ya dari bahasa Ibrani kata ehad kan bukan hanya ke satu bang, tapi kesatuan bang. Coba bukalah bang di apa bang? Ehad kesatuan. Bahasanya Ibraninya ehad. Oke, Iya, bahasa sekarang saya tanya sama saudara. Oke, Ehad. kitabnya Yahudi ketika mereka menyembah kepada Elohim, Elohim ini ada berapa pribadi? Kalau Elohim enggak itu konsepnya Yahudi. Kalau itu kan beda konteks bang. Ini kan kita Ya, itu dia berarti bicara Anda Kristenan, Bang, gitu, Bang. berarti dengan ucapan Anda ini beda konsep. Berarti dengan katanya Anda sudah membentuk Tuhan baru. Kan perintahnya jangan ada ilah lain. Nah, ternyata ilahnya orang Yahudi dengan ilah Anda itu kok membentuk berbeda. Tuhan baru kan dari kejadian kan jelas bang. Allah menciptakan sesuatu dengan firman-Nya. Nah, Allah sekarang berfirman, masalah Allah berfirman, sekarang begini. Ketika Anda berbicara mengenai ada dua pribadi. dua Ada pribadi. Apa itu? Allah Bapa dan firman-Nya. Allah Bapa dan firman-Nya. Itu dua pribadi. Ya, Firman ini adalah pribadi yang berdiri sendiri. dua pribadi. Tapi begini, di situ kan di perjanjian lama belum ada kata Roh Kudus. Kan belum ada di situ. Perjanjian lama. Yang Roh Allah itu yang seperti menghinggapi dihinggapi Roh Allah, dipenuhi Roh Allah itu Roh Kudus bang begitu. Sekarang yang saya pertanyakan ini, Anda mengatakan Tuhannya Yahudi ada dua pribadi. Oke? Pribadi Bapa dan pribadi Firman. Firman ini bisa berdiri sendiri. Tidak, kan itu Ya, terus tidak bisa kenapa Anda mengatakan itu pribadi? Karena kan firman itu yang menciptakan bang. Loh, kata siapa Firman yang menciptakan? Di mana tertulis Firman Di menciptakan? kejadian. Kejadian. Kan Allah, Di mana, di Allah mana? berfirman. Yang berkata, gimana Ya ceritanya? karena Allah menciptakan. Allah dengan menciptakan firman-Nya. segala sesuatunya dengan Misalnya berfirman bang, kan? Gini bang ya aku gini bang, Gimana ceritanya? ya itulah firman itu kuasa bang. Firman itulah kuasa begitu bang. Enggak, Menciptakan alam semesta. Firman ini pribadi baru. Firman ini pribadi Yahudi kenal.
dan di perjanjian baru Iya. eh, Tuhan menciptakan. Allah menyatakan dirinya dengan berinkarnasi firman-Nya gitu. Kok berinkarnasi? Allah juga kan sudah menyatakan dirinya dalam bentuk api, Bang. Itu juga inkarnasi. Di mana dalilnya? Teofani. Di mana dalilnya? Setahu saya di dalam Kisah Para Rasul 7 menjelaskan itu malaikat bukan Tuhan. Itu kan Bapak ya. Sama sekali asal ngomong. Ya, coba. Kitab Anda nih, kitab Anda Ya gunakan kan tadi nih. Abang Anda bilang Allah Yahudi Anda nggak tidak pernah, Bapak Yahudi tidak pernah menyatakan diri begitu. Ini sekarang Tuhan menyatakan dirinya ada dengan menciptakan kamu. Emang kamu itu ciptaanmu sendiri? Bukan. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara menciptakan manusia. Tuhan menciptakan alam semesta ini. Bukti bahwa Tuhan menyatakan dirinya itu ada. Baca dalil dulu deh, baca dalil dulu. Makanya Allah itu Ini kalau orang bodoh, orang jahil tapi manusia. ngotot kayak Tapi gini jadinya. Allah memilih ciptaan itu menjadi bagian dari dirinya begitu, Bang. Aduh, konyol. Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapa oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Malaikat, malaikat. Itu di mana? Di kitab Anda tuh, Kisah Para Rasul 7 35. Perjanjian lama, Bang. Kita kan Ini bohong. Tadi kan Abang kan tadi bicara Yahudi. Ini kitab kitab Anda ini bohong. Enggak, konteksnya jangan lari dulu, Bang. Ini kan konteksnya Yahudi, Kitab Bang. Anda yang mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu malaikat. Bohong kitab ini. Sebentar dulu, Bang. Kita kan Enggak lah, Bang. Benar. Ya berbicara benar. Berarti yang datang kepada Musa siapa? keluaran. Tuhan atau malaikat? Malaikat. Malaikat. Ini si Logos ini otak ayam dipakai. Di keluaran, Bang. Di keluaran ini yang waktu Allah menyatakan diri kepada Musa di Gunung Horeb. Konsekuensinya Anda menolak Kisah Para Rasul. Sebentar dulu, Bang. Kan Abang bilang tadi konsepnya tidak mungkin Allah menyatakan seperti Yahudi. Abang tadi kan intinya dalam Yahudi juga tidak pernah menyatakan diri, kan gitu. Sementara di keluaran ini Allah menyatakan diri kepada Musa dalam bentuk api dari semak belukar gitu, semak duri. Itu malaikat tuyul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 loh. Nomor 34, 35, 36. Di sini, Bukankah di dalam... kenapa Malik? Di sini kan Abang nggak baca di Keluaran 3:14. Di situ kan Yahudi berkata, Bahlul, aku adalah aku. Yesus sendiri mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Nah, Jadi kalau jangan lari dulu. lari. Abang udah lari. Kan gini, Bang. Tadi kan Abang bilang malaikat. Dan bisa nggak orang ini diturunkan aja, Bang, orang ini? Abang baca Keluaran 3:14. Di situ Orang kan Bapak bahlul Yahudi. kayak Anda itu nggak layak untuk tampil di depan saya untuk berdiskusi, paham? Ke gereja sana, colok pantat pendeta. Bahlul kali kau. Kau ngotot menggunakan kitabnya orang Yahudi, itu bukan kitabmu. Iblis, kitabmu sendiri yang mengatakan. Bahkan Yesus yang berkata ketika dituduh, orang ini menghujat. Yesus dilempari batu. Yesus klarifikasi loh. Hei kalian, bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya saya mengaku Allah, karena tugas saya menyampaikan firman. Kitab Keluaran Anda bawa. Sedangkan dalam kitab Para Rasul, kitab Anda sendiri mengatakan yang datang kepada Musa itu malaikat. Nomor 38-nya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Susah kali ngajarin orang kalau cuma dogma, doktrin, dongo, bahlul. Lucu. Ingin disadarkan, ingin diwaraskan, malah lebih cinta gila permanen. Apa sih? Kok kamu, saudara Logos ini kok lebih cinta pantat pendeta daripada Bibelnya sendiri? Bibelnya yang mengatakan itu kok. Bahkan di data 59-nya dikatakan apa di sana? Di Kisah Para Rasul 7 itu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Apa sih?
Masa Bible sendiri ditolak? Bukan begitu bang, di dalam lah ini kitabmu. Kitabmu yang mengatakan itu. Kamu percaya Torah atau kitabmu? Percaya Torah, ya sudah buang kitabmu. Dengan begitu agamamu memang agama kingkong. Kenapa bisa kingkong? Ya beda, imannya beda, Torah kitabnya mengatakan beda. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena iblis. Dibaik-baikin nggak mau, dikerasin baru mau. Itu pun harus di-kick dulu, suruh ke gereja dulu, colok pantat. Susah. Udah kita ngajarin loh. Bukan bang, itu Tuhan sendiri yang ingkar. Kitab lu sendiri yang mengatakan itu bukan Tuhan, itu malaikat yang datang berfirman kepadanya. Gimana sih orang ini? Nah itu makanya kenapa kalian sesat. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Nah ini buktinya kamu tersesat. Bibelmu aja kau tolak. Kenapa demikian? Karena kau tersesat. Kenapa tersesat? Karena kamu percaya kepada iblis yang datang kepada Paulus. Jadilah kau kayak gini. Izin Bang Juma, izin sebentar ya. Ya silakan. Saya mau ucapkan terima kasih kepada si Logos itu ya. Berkat Ya. ada dia, keluarlah kata-kata mutiara Bang Juma. Terima kasih Logos. I love you full. Kan aneh kan? Cobalah Anda renungkan itu. Ini yang saya katakan ini salah apa benar? Karena ada tertulis di Bible. Al-Quran pun mengatakan di surah Al-Araf. Lantarani kata Allah. Kamu tidak akan sanggup melihatku. Berarti Tuhan hanya menyatakan dirinya melalui penglihatan. Tuhan menyatakan dirinya melalui tabir. Tuhan melalui malaikat, melalui utusannya. Sama seperti saya mengutus diriku kepada kalian. Dengan memperlihatkan pernyataan-pernyataan saya melalui suara saya. Melalui HP. HP itu bukan saya. Si Logos tadi, Bang Suma itu pernah loh berteofani jadi HP. Kan lucu. Tuhan berfirman melalui alat. Alatnya ya malaikat. Sudah diterangkan di dalam kisah para rasul. Malah malaikat pun dianggap Tuhan. Yesus juga begitu. Yesus datang menyampaikan firman. Dianggap juga Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena otak udah rusak. Otak udah meledak bagian belakangnya. Rusak permanen. Sudah dibilang, Yesus berkata waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Nah itu tergenapi di mana? Di Paulus. Apa akibatnya? Ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dengan berkata akulah dia, akulah Mesias, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah pertanyaannya, orang yang disesatkan yang banyak itu mana? Makhluk itu, penyesat itu datang mengaku bernama Yesus. Ada korban banyak kata Yesus. Pertanyaannya, mana korban-korban yang banyak itu? Apa nama kelompoknya? Yang pernah didatangi pemimpinnya penyesat bernama Yesus. Islam, pemimpinnya Nabi Muhammad. Pernah tidak ada penyesat datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus? Wahai Nabi Muhammad, ya paman, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Pernah? Lalu kemudian kelompok yang disesatkan oleh penyesat melalui Nabi Muhammad disebut Islam. Pernah kayak gitu rupanya? Yang betul adalah, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, siapa itu? Siapa itu yang datang? Yesus. Ngaku Yesus, penyesat. Kepada siapa? Kepada Paulus. Apa nama pengikut Paulus yang banyak disesatkan itu? Ya Kristen. Sederhana kok itu. Cuman iblisnya yang tidak berdaya kemudian tidak bisa menyentuh Bang Suma, cuman bisa
mengotak-atik kepala kamu. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya, jangan. Bang Suma itu penyesat, jangan kau percaya. Iblisnya tak berdaya keluar untuk kemudian menganiaya Bang Suma, nggak berdaya. Kenapa? Karena saya selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Iblis tak berdaya. Iblis takut mendengarkan nama Bang Suma, aja takut. Sehingga yang ada otak Anda yang dibolak-balik. Jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Bukan Paulus, bukan Paulus. Iblis, setan, laknat. Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Yang datang makhluk kepadanya mengaku Yesus. Lalu ada pengikutnya yang disesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Dudukkan perkara itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didatangi penyesat mengaku Yesus. Gak pernah. Tetapi Paulus didatangi penyesat mengaku Yesus. Apa buktinya bahwa itu adalah penyesat? Apa buktinya? Coba kita lihat nih. Lukas 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Nah, Paulus mengaku Yesus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Bukan. Paulus tidak mengaku kalau yang datang kepadanya itu adalah manusia. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tunggu. Paulus berkata, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Ya tergenapi malah. Tergenapi yang mana Bang Suma? Penyesatnya itu datang dengan memakai nama Yesus. Tetapi dia bukan manusia. Nah kalau bukan manusia lalu apa? Lalu apa? Iblis. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang itu? Ya Kristen. Makanya Yesus di akhir zaman kelak dia datang kedua kalinya. Yesus berkata apa? Pada hari terakhir. Berarti nanti yang akan datang. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bro Yesus. Ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus yang asli akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Siapa itu yang diusir? Siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Karisteng. Kalau Anda membantah dalil saya, itu karena Anda tidak seorang diri. Karena di dalam diri Anda itulah iblis itu bertengger. Mutar-mutar ke sana kemari, mutar-mutar, membantah dalil kitabnya sendiri. Penari latar kenapa turun? Ya memang ini musuh Oten itu bebalnya sendiri. Islam dia guru dah, Islam. Udah masuk Enggak, belajar namanya. yang anak sekolah tadi itu loh. Mau belajar dia itu. Siapa sih namanya tadi itu? Darius. Iya, anak tadi yang ada di sampingnya Bang Handa itu sebenarnya. Doni, silakan naik Doni. Doni naik lagi nih. Lu mau bertanyakan apa kemarin itu? Tadi agak ngeyel dikit sih. Iya, ini si Adi juga ini sebenarnya lemes. Silakan Adi dibuka meonya. Adi, Kalau Pak Kris ini admin dia. Gimana Pak Kris? Iya. ya Om Kris.
Adik dulu, barangkali ada mau yang disampaikan kepada Bang Suma. Silakan, adik. Iya, kalau saya sih, kalau Bang Suma mengarahkan bahwa Paulus itu menggenapi yang dikatakan Yesus, ya, akan muncul nabi palsu. Bagi saya Bang Suma itu keliru, ya, menanggapi hidup supaya bisa selamat di dalam Yesus. Bahkan Paulus sampai mati, ya, demi Kristus. Jadi kalau menyamakan nubuatan Yesus itulah si Paulus itu nabi palsu atau ketemu iblis, itu salah. Itu kan hanya pendapat Bang Suma. Nah, kami ini kitab kami, ya, Bang Suma sering membuat kesimpulan di luar makna yang sebenarnya. Ya, itu. Bang, kalau Ya. saudara berbicara mengenai Paulus, jangan bernarasi bebas lah. Sedikit agak-agak menggunakan akal dan sandarkan pernyataan saudara itu ketika Anda berbicara mengenai Paulus berdasarkan ucapan Paulus. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Persembahan apa ini Paulus? Paulus mempersembahkan. Paulus artinya dia rela mati demi Injil Kristus. Ya. Dia semua hidupnya baik tubuhku, jiwaku dan roh dipersembahkan demi Kristus, demi kemuliaan nama Yesus. Sekarang Jadi, sekarang pertanyaannya di mana? Di mana Yesus pernah minta darah? kan kalau kita lihat terlekan itu ya bicara minta darah, ya sebenarnya bukan demikian maknanya, Bang. Jadi kalau kita rela mati, Paulus itu ya, mati dipenggal dia. Dia kan Mengenai iya, diriku, dipenggal darahku apa-apa. sudah mulai dicurahkan Ya, sebagai tetap- persembahan. Darah Paulus ini kalau- dipersembahkan kepada siapa? Ya dia mati demi Injil Kristus, demi Iya, Kristus. pertanyaan berarti saya, dia mati darah dipenggal. Paulus ini dipersembahkan kepada siapa? Iya, kepada Yesus. Yesus di mana minta darah manusia? Lah kan Yesus pernah berkata, penderitaan Kristus juga pengalaman Kristen, orang Kristen. Jadi kalau orang Yesus dianiaya, itu juga dialami orang-orang Kristen. Kalau orang Kristen menderita memang dialami Yesus, bahkan mati ya. Apa hubungannya Bahkan orang sampai Kristen? mati. Abang, apa hubungannya orang Kristen dengan Yesus, Bang? Apa Ya, hubungannya? orang Kristen kan pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mana yang Kristen ikuti? Yesus yang disalibkan itu. Itu bukan Yesus yang disalibkan. Oh, kan Yesus disalibkan di Alkitab. Kalau kitab lain mengatakan Yesus tidak disalibkan, itu kitab bohong. Itu perbuatan iblis. baik. Iblis memutarbalikan kebenaran. Anda Baik, kan kita percaya buktikan. itu. Kita buktikan, Bang, ya. Kita buktikan. Sekarang begini, yang disalib itu orang terkutuk atau orang benar? Yang terkutuk orang-orang yang mati di kayu salib. Ya, Yesus berarti- tidak ditemukan kesalahannya. Nah, berarti yang Dia mati- terkutuk. Nah, berarti yang dia mati- kan mati terkutuk. Yesus Karena? mati terkutuk. Kenapa bisa? Tapi bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Lalu karena apa? Ya, dia mati demi menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Di mana dalilnya? Ya kan banyak ya kita mengatakan. Iya banyak. Di mana? Kok banyak? Di banyak. Mana dalilnya? Anda tahu banyak. Mana? Dalilnya mana? Anak- Saya tidak Ya, sedang melawan ya, manusia ya. ini. Saya sedang melawan iblis ini. Mana dalilnya Tidak. Yesus mati demi kutuk manusia? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Kan nggak disebut Yesus mati kutuk. Lah, lalu dari mana ilmu Anda barusan? Nah, itu aku bilang saya mati tidak terkutuk di perjanjian lama itu. saya tidak sedang berdialog dengan manusia sekarang ini. Saya berdialog dengan antek-antek iblis. Saya butuh dalil. Yang antek iblis itu ya yang menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus.
Itu Anda lucu gitu loh. Anda lucu. Saya minta dalil pernyataan saudara, Yesus tidak terkutuk, tetapi Yesus menebus kutuk orang-orang yang berdosa. Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya berarti saya sedang berdiskusi dengan iblis. Saya butuh dalil. Bukan Iblis orang kayak mati terkutuk, orang yang saudara, mati bisa. iblis kayak Anda itu tidak membuat saya takut loh. Enggak, Serius? Anda yang iblis. Loh, Anda yang iblis. kalau Anda mengatakan saya iblis, saya sedang memperjuangkan kesucian Yesus, bahwa bukan dia yang terkutuk. Sedangkan Anda sebagai iblis wajib menanamkan akidah kepada orang lain bahwa yang mati terkutuk itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, buktikan kebenaran Anda kalau Anda bukan iblis. Apa sebabnya Yesus mati terkutuk? Jawaban Anda apa? Untuk menggenapi. Ya Yesus kan diadili tidak bersalah. Tidak bersalah. Kan- Terus kenapa dikatakan dia terkutuk? Seharusnya dia tidak mati di kayu salib. Tapi Nah, dia mati di kayu salib karena kita orang-orang berdosa. itu dalilnya di mana? Itu yang saya minta. Dalilnya di mana? Siapa yang membisikkan Anda mengatakan itu? Ada ayatnya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Kematian Yesus untuk Silakan menyelamatkan Anda. orang-orang berdosa. Silakan Ada. kebohongan itu Anda sampaikan di sini dalilnya. Tunjukkan. Ada. Silakan. Ada banyak Silakan. ayatnya. Ada banyak ayatnya. Nah, iblis, saya sedang berdiskusi dengan setan. Saya tidak sedang berdiskusi dengan manusia. Manusianya ini Ada. sebenarnya sudah tahu agamanya ini salah, tapi iblisnya yang lebih kuat. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Coba lihat Yesus disalib untuk apa? Dijelaskan oleh Paulus. Yesus disalib untuk apa? Itu Paulus kan? Paulus. Iya. Ujung-ujungnya Paulus kan menjelaskan Paulus. makna. Yes, Makna betul, Yesus mati betul dan sekali. bangkit. Paulus itu adalah perpanjangan tangan dari iblis yang datang kepadanya. Dia adalah menteri penerangan. Oke, Paulus itu menteri penerangan iblis. Lu mau apa sekarang? Kalau saya tanya. Emang nama Anda ada di Alkitab? Anda Nama lebih saya? hebat dari Paulus. Oh tidak, Mana nama tidak. Anda di Alkitab? Saya Paulus tidak aja jauh. namanya di Alkitab. Dengar. Saya tidak jauh lebih hebat dari Paulus, tapi paling tidak saya bisa mengetahui bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi adalah iblis. Bantah dalil saya. Ya itu kesimpulan liar Anda. Bukan kesimpulan liar. Kok kesimpulan liar? Iya. Sekarang pertanyaan saya. Yesus datang dalam bentuk apa untuk yang kedua kalinya? Dia datang sebagai Tuhan. Disertai Nenekmu kiper. malaikat. Nenekmu kiper. Kau baca dalil Matius 24 nomor 27. Aku datang sebagai anak manusia. Itulah aku bilang, saya berdiskusi dengan iblis, bukan dengan manusia. Anda itu setan. Ya, Anda itu manusia setan. ada. Anda itu setan. Anda tadi mengatakan Tuhan, padahal yang datang anak manusia. Menurut siapa? Menurut Yesus. Pada saat itulah engkau akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Ayo, anak manusia. Tapi Anda mengatakan Tuhan. Kenapa? Karena Anda itu adalah iblis, syaitan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk tidak menyesatkan manusia. Ini yang sedang Anda lakukan sekarang. Hari Sabtu besok Anda akan kumpulkan jemaat Anda doktrin mereka untuk ke neraka. Nah, Yesus adalah Tuhan yang datang ke atas bumi ini menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib demi dosa-dosa kita. Itu bukan ajaran Yesus, Cak Ayu. Murid-murid Yesus menyebut Yesus Tuhan. Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak maha tahu semua. Ya, dia tahu Memang rahasia Yesus hidup tidak maha orang. tahu. Kalau hanya Tuhan, Memang Yesus tidak kalau maha hanya tahu. Tuhan, Hei, Yesus maha tahu. Apanya maha tahu Yesus itu? Di mana dalilnya Yesus maha tahu? Coba. Tuhan itu maha tahu. Iya tahu, tapi Yesus Nah, Yesus tahu nggak? tahu rahasia hidup orang.
Rahasia hidup perempuan di sumber Yakub, Yesus tahu rahasia Natanael hidupnya, makanya mereka Yesus menyebut tahu, Yesus Tuhan. Yesus tahu kalau dia itu bakal dibunuh. Tahu, menurut saudara tahu. Nah sekarang Tahu permasalahannya dia, adalah, tahu. Sekarang permasalahannya, Yesus tahu nggak siapa yang mengambil jubahnya? Jubah yang mana yang diambil? Jubah yang diambil prajurit, atau Anda mau hubungkan dengan kain lenan? Bukan. Ketika Yesus kemudian berkata, siapa yang menyentuh jubahku? Yesus tahu nggak siapa yang menyentuh jubahnya? Itu ada jamahan iman ya. Perempuan itu yakin bahwa Yesus dialah, memang itu disebut jamahan iman. Dia kan Saya tanya samamu, Yesus tahu nggak siapa yang menjamah kemudian jubahnya? Yesus tahu nggak? Yesus katakan begini, dengar ya. Siapa yang menjamah jubahku. Nah, karena dari diri Yesus berasa ada jamahan iman, ada orang yang begitu percaya dengan menyentuh Iblis. Yesus tahu nggak kapan musim buara? Yang ngambil jubah Yesus itu prajurit Yohanes 19:23. Yesus nggak tahu loh itu. Yesus nggak tahu, tapi Yohanes tahu. Yang dimaksud Jadi Anda itu sedang menggaungkan, Anda itu sedang mengagungkan sembahan Anda yang iblis itu yang ngaku Yesus. Yesus mengatakan apa? Aku tidak tahu menahu. Bahkan dia mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu Yesus asli. Tapi Yesus yang kau gaungkan itu, Bung, itu adalah iblis. Sampai-sampai Anda sebagai perpanjangan tangannya ingin membodoh-bodohi manusia semuanya. Yesus itu maha tahu, tapi tidak tahu. Yang Anda maksud itu iblis. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 30 Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata kepadamu, sebab aku akan pergi karena penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Ayo. Menteri penerangan Dajjal. Menteri luar dalam. Siapa penguasa dunia yang telah datang itu? Aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang. Siapa tuh penguasa dunia yang telah datang menurut Yesus? Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa? Saudara Kristen, Yahudi palsu. Buka mic-nya, jangan pura-pura ditutup sendiri lah. Bisa dibuka kok itu. Yahudi palsu dengan menggunakan istilah Advent biar dianggap sama seperti Yahudi. Tapi KW. Ya, kau agamamu apa? Saya sama seperti Yesus. Apa samanya dengan Yesus? Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai anak yang soleh, bukan sebagai seorang Kristiani. Cuma ini anti Kristus, bukan pengikut Kristus. Anti Kristus. Jangan emosi dong, jangan emosi. Pertanyaan saya, aku memang harus pergi sebab penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia itu? Jangan Anda kaitkan Yesus berkuasa dengan penguasa dunia lalu. Kata bukan berarti kesamaan hukum. Salah paham. Iblis sedang mengejek. Penguasa dunia itu adalah iblis. Itulah yang keluar dari kubur. Mengaku-ngaku Yesus, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa yang mengaku diberi kuasa? Itu siapa itu? Iya kan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya.
Emang jelas. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Nah, Tapi kuasa lalu siapa yang diberikan Yesus? adalah Oke. Lalu siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan Loh, di bumi. tadi dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok keluar dari kubur tiba-tiba kepadaku telah diberi kuasa? Itu siapa? Kan dia mengagungkan Bapa di surga. Dia tahu sedang melalui Keturunan apa yang iblis terjadi caranya dengan Yesus, berdiskusi Bapa di gini. surga tahu. Mama Ya. Yesus berkata, aku ini kalau kamu lihat sama melihat Bapa. Aku ini kalau berbicara itu perbicaraan Bapa. Apa yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku tapi dari Bapa. Pekerjaanku adalah pekerjaan, makananku adalah pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Tapi semuanya itu kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba saja ada makhluk keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah orang menjadi Kristen. Itu siapa? Siapa itu Cak Ayu? Cak Ayu itu siapa? Jadi menurut Anda, Yesus itu kan tidak mati dan tidak bangkit. Yes. Nah, terus yang diceritakan Ibu Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus? Ibu Yesus kan saksi. Di mana Dan Ibu juga Yesus orang menjadi banyak saksi? Di mana Ibu Yesus? Salibkan dia, mereka menyaksikan Yesus disalibkan. Oke. Sekarang kalau itu adalah Yesus yang disalibkan, pertanyaan saya, apa kesalahan Yesus? Dia Kenapa tidak dia terbukti dikutuk? bersalah. Berarti Dia bukan diperlakukan Yesus. tidak adil. Dia Berarti bukan diperlakukan Yesus. tidak adil. Berarti Pilatus bukan pun Yesus. tidak menemukan kesalahan. Salah. Berarti Memang bukan diperlakukan Yesus. tidak adil. Manusia Berarti berlaku bukan tidak Yesus. adil. Berarti bukan Salah Yesus. kau. Sederhana. Berarti bukan Yesus. Kalau bukan Yesus, kenapa Maria harus menangis? Setelah Yesus diturunkan dari salib, kenapa dia harus bersedih? Di Kalau mana bukan dia anaknya menangis? yang dilihat? Di mana? Ada Yesus menangis. Di mana? Tunjukkan dalilnya di mana? Tunjukkan dalil. Yesus Di mana dalilnya? perempuan lain. Di mana dalilnya? Mereka Di mana dalilnya? Di mana? Ada baca Di saja. mana? Ada. Di mana dalilnya? Kita tahu itu Mana ada, dalil? tapi anak Ada dalil. memang anti ya. Anti. Saya minta dalil. Saya tidak anti. Mana dalil? Saya butuh dalil. Disalibkan. Mana dalil? Sebelum Yesus Mana disalibkan, dalil? dia sudah mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit, tapi Petrus menolak. Petrus tidak percaya. Kemudian dia kata, Yesus katakan, enyahlah kau iblis, karena Petrus Di mana tidak percaya dikatakan? akan Di mana Yesus mengatakan aku akan mati dan bangkit? Di mana? Tunjukkan dalilnya. buka di Matius. Dia hanya Matius berapa? Matius berapa? Tinggal sebut. Matius berapa? Matius berapa? Yesus berkata anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Anak manusia. Anak manusia itu bom-bom juga bisa. Dosma juga bisa, anak manusia. Yudas itu juga anak manusia. Gak bisa lolos kalian, gak bisa lolos. Kenapa? Musuh kalian Bible. Musuh terberat Kristen, Yesus dan Bible. Melalui tangan-tangan apologet Islam. Kalian kan cuma modal imani saja. Percaya, imani, percaya, imani, percaya, imani, percaya, imani, percaya, imani. Itu aja kan di kalian. Ada nggak kalian ruang waktu untuk belajar Bible? Nggak ada. Kalau ada ruang dan waktu kalian untuk belajar Bible, kalian sudah hafal data-data di Bible. Kalian sudah hafal. Karena kalian punya waktu untuk belajar tentang Bible. Tapi karena kalian tidak ada waktu untuk belajar Bible, karena Bible itu tidak menarik buat Anda. Yang menarik buat Anda itu adalah prosesi ibadah Anda. Joget, salto-salto, jingkrak-jingkrak,
tepuk tangan, kepak-kepak pak, ketek, kayak gitu. Tapi hati Anda tidak tertarik untuk Bible. Enggak. Kalian hanya suka ke gereja, entah apa-apa di sana kan. Tapi untuk belajar Bible, kalian tidak punya daya tarik terhadap dia. Bible pun begitu. Beda dengan kami umat Islam. Kami pelajari Bible kalian. Dari kitab Kejadian kami pelajari sampai kitab Wahyu. Kalian mana ada belajar? Tak ada kalian itu belajar. Tak ada. Kalian cuma dengar-dengar pengkhotbah aja di gereja. Apa kata gereja, apa kata pastor pendeta, itulah yang kalian imani. Itu yang kalian percaya. Tapi kalian tidak sedikit pun kalian tidak belajar Bible. Kenapa kalian tidak belajar Bible? Karena Bible mengatakan Yesus berkata begini, tapi kita kok malah menuhankan. Yesus berkata begini, tapi kok kita makan. Yesus berkata begini, tapi kok kita tidak melakukan. Wah, dari bingung ini Bible. Simpan aja. Kita dengar pendeta aja. Iblis berkuasa. Karena iblis memang diutus berdasarkan Bible. Makanya Yesus berkata gini, memang tidak lama lagi kita akan berbicara. Tidak lama lagi aku akan berkata-kata sama kalian, pada kalian. Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia yang dimaksud di situ? Iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Jadi kalau ada pendebat Kristen mengatakan Yesus itu memang tidak bersalah, tetapi salah tangkap. Loh, Yesus berkata iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku, kok disalah tangkap pula? Yesus berkata dalam Yohanes 6:70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini, Yudas ini tidak berkuasa atas diriku. Yesus loh yang berkata demikian. Iblis tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Kata siapa paman? Kata Yesus. Berarti sia-sia iblis merasuki Yudas. Sia-sia iblis merasuki imam kepala mahkamah agama. Sia-sia. Ternyata dia tidak berhasil membunuh Yesus. Tapi apakah kemudian iblis berhenti setelah itu? Pensiun dini iblisnya? Oh, enggak. Iblis itu kerjanya menyesatkan. Makanya di dalam Lukas 4 nomor 13, iblis mundur dari mencoba Yesus sambil menunggu waktu yang tepat. Ketika Yesus terangkat ke langit, iblisnya leluasa mengobok-obok pengikutnya Yesus. Makanya Yesus berkata apa? Di dalam Matius 24 nomor 24. Mesias palsu, Yesus palsu, dan nabi palsu, utusan palsu akan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maksudnya sekiranya iblis itu juga mampu menyesatkan murid-murid pilihan itu juga. Makanya murid-murid pilihan itu datang. Inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, akulah dia. Ada apa dengan kalian? Murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Lalu Yesusnya mengatakan apa? Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Dikasihlah makan. Ikan goreng lagi campur madu. Makan. Setelah itu murid-muridnya percaya. Dapat dia kalau kau ada ilmu yuk tentang jair Allah. Gara-gara itu kok kabur terus. Apa sih monyet ini? Suka nangis kau nangis. Monyet ini Panjang penyembah iblis. Kau penyembah iblis tuh. Rahim ayat 4. Yang datang kepada Paulus siapa? 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 Jangan di-mute ya, jangan di-mute ya. Yang datang kepada Paulus siapa? Iya, jangan di-mute ya. Oke, baik. Yang datang kepada Yesus adalah penampakan. Yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Dia nggak pinter. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Surah Ibrahim ayat 4, Allahmu penyesal. Yang datang kepada Paulus itu siapa?
Yang datang kepada Jangan Paulus itu di-mute. siapa? Yang datang kepada Paulus itu Dong, siapa? katanya guru. Yang Guru datang kalian itu yang kepada sangat takut sama Paulus saya. itu siapa? Udah 5 tadi Guru babak kalian belur itu ya? di sini. Ini guru kalian tuh. Harusnya kamu datang menjawab, Allah bukan mau- datang kau bawa materi Allah baru. mengutus setan. Surah Tidak Maryam ada 83. Gantian, ada muda. Tak ada dalilnya orang Kristen bisa memahami Quran, nggak ada dalilnya. Johir Allah kita Orang bahas yuk. Kristen bisa membahas Johir Quran Allah mau ini. kita bahas yuk. Berani enggak? Sekarang yang Takut dia, Bah. datang kepada Allah mau jadi Paulus manusia. itu siapa? Jadi manusia. Yang datang kepada Ayat Paulus 17. itu siapa? Jangan di-mute. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Jangan di-mute dong dari Yang datang kepada Paulus itu siapa? Anda jawab. Untung saya record nanti biar teman-teman Silakan Anda jawab. Saudara, Siapa yang kamu sering datang kali kepada Paulus? baca Majuma katanya. Siapa yang Jadi datang saya kepada record. Paulus? Ya, biar kalian lihat ya petakut. Jangan dibisuk. Jangan dibisuk. Udah turunkan aja anak Dajjal ini, turunkan takut aja. ya, takut ya. Allah Turunkan. menyesal ya. Turunkan anak monyet, turunkan. Kalau Dari tadi nggak bisa kalau diskusi. kau hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandu, kasih dulu. Izin Bang. Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasi otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran, bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani. Kita kasih paham karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima nanti kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah itu bosan dengerin kalian narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala, atau kau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum kayak tadi ya. Kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi asumsi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran, bagi yang menerima dan tetap bingung buat kalian yang koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Baik, mantap. Panjang juga. Mantap. Tapi ada satu yang kurang itu. Maksudnya tadi ada bau terasi. Gitu loh. Besok-besok tambahin. Selipkan itu dikit. Besok kita tambahin. Ya. Siap perintah. Saya juga mau menyampaikan sesuatu karena ada channelnya Akang Satria ini baru. Tolong di teman-teman bisa dikunjungi channel baru. Cari aja di pencarian YouTube. Nama channel barunya itu Dosen Debat Lintas Agama. Juga nama channel barunya Dosen Debat Lintas Agama. Ya, tolong nanti dikunjungi, dicari agar bisa berkolaborasi tapi tidak bau terasi. Kira-kira begitu. Stay tune. Gue ikutin nih, stay tune. Masuk. Jadi host kalau Bang RH kalau mau naikin yang lain boleh naikin yang lain, nggak apa-apa, saya diturunin. Sekedar menghimbau saja nih. Sekali lagi boleh ya, kasih satu menit ya, biar kasih kita paham ke bawah siapa kita ini API ya. Untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan anjing ceba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si Kribo Saibaba. Dari nenek moyangku pintar pakai celana legging, ya, sampai nenekku pintar naik sepatu roda dan menjadi top global pro player Mobile Legend, tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bibel Oten, Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan teman-teman, ingat, dicatat, sampai Presiden Korea Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep menjadi satu jiwa. Ingat,
Atau satu menjadi tiga bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan koar sok pintar tanpa menggunakan data dan dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular. Di sini kau mumpuni akademis. Ya. Di sini kau mumpuni akademis. Ingat yang terukur bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur. Kalau orang buta bertemu Yesus dapat mukjizat, sehat dapat melihat. Tapi kocak lucunya Om Paulus ketemu Yesus matanya buta hampir sekarat. Segala firman dan data Gurunda Zuma. Oke. Ingat ya. Ingat sekali lagi, segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih memutar balikan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan, itu pun salah semua. Ya, ingat, Gurunda Zuma akademis, Islam mendunia. Ya, ingat, no handi, no party, pakar jebakan Sparta. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Sekian, stay tune. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kau berak celana. Sekian, stay tune. Terima kasih host. Mantap kali lah host kita ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan salam pergi yang jauh ya pakai tato. Siapa nih pakai tato nih? Yang naik yang oten ya, jangan Islam naik, yang oten naik ya. Nah, itu dia. Yang oten naik ya. 3 surat untuk OTN ya, teman-teman ya, sementara ya. Alhamdulillah bisa berjabat tangan dengan Bang Juma. Betul ulun pen berat banget sama Bang Juma. Alhamdulillah. Betul ulun. Oh, ini wala Gurunda. Masya Allah. Alhamdulillah bisa bergabung. Alhamdulillah bang.